Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan semangat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang proses terjadinya hujan. Simak penjelasan berikut ini. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan hujan? Hujan adalah sebuah peristiwa presipitasi atau jatuhnya suatu cairan dari atmosfer yang berwujud cair maupun beku ke permukaan bumi berwujud cairan. Banyaknya air hujan yang turun pada suatu tempat dalam waktu tertentu dinamakan curah hujan. Pernahkah kamu mengamati tanda-tanda akan turun hujan? Bagaimana proses terjadinya hujan? Angin yang sepoi-sepoi, awan yang menjadi kelabu, juga disertai dengan gemuruh dari langit menjadi tanda akan turunnya hujan. Namun, apakah kamu tahu bagaimana proses terjadinya hujan? Ternyata proses terjadinya hujan di permukaan bumi tak semudah yang kita bayangkan loh. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa simak penjelasan berikut ini sampai selesai. Proses terjadinya hujan berawal dari sinar matahari yang membawa energi panas menyebabkan adanya proses evaporasi. Dalam proses evaporasi, air berada di bumi, air dari laut, danau, sungai, serta badan air lainnya menguap karena panas tersebut, lalu menghasilkan uap-uap air. Selain itu, ada penguapan air yang berasal dari tumbuhan yang disebut dengan transpirasi. Uap-uap air terangkat ke udara dan mengalami proses kondensasi. Dalam proses kondensasi, uap-uap air berubah menjadi embun yang diakibatkan oleh suhu di sekitar uap air lebih rendah daripada titik embun air. Suhu udara yang semakin tinggi membuat titik-titik dari embun semakin banyak dan memadat lalu membentuk menjadi awan. Adanya perbedaan tekanan udara di langit menyebabkan pergerakan udara atau yang biasa kita kenal dengan angin. Angin menggerakkan awan yang membawa butir-butir air menuju tempat dengan suhu yang lebih rendah. Awan-awan yang terkumpul bergabung menjadi awan besar yang berwarna kelabu. Proses ini dinamakan koalensi. Lalu butir-butir air yang ada di langit akan jatuh menjadi hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Ketika air hujan mulai jatuh ke daratan, tidak semua air jatuh sampai ke permukaan, tetapi ada sebagian air yang menguap kembali ke atas menuju awan. Selama air membuat kondisi awan jenuh, maka hujan akan terus berlangsung. Setelah melalui proses presipitasi, air hujan yang jatuh ke bumi akan merembes menuju pori-pori tanah menjadi air tanah. Proses ini disebut infiltrasi. Secara sederhana, proses terjadinya hujan dimulai dari proses evaporasi dan transpirasi dari uap air di udara yang dipengaruhi karena panas matahari, dan setelah menguap maka terjadilah proses kondensasi di mana uap air perlahan mengembun dan kemudian memadat dan membentuk awan. Kemudian lama-lama awan terkumpul menjadi awan yang lebih besar, kemudian turunlah air hujan atau proses presipitasi. Setelah presipitasi, maka terjadilah proses infiltrasi. Proses ini akan terjadi terus-menerus secara berulang-ulang sehingga terjadi hujan. Demikian penjelasan tentang proses terjadinya hujan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya?
semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Bu Ina. Nah, hari ini kita akan belajar matematika tentang satuan jam, menit, dan detik. Yuk kita belajar bersama-sama. Oke, kita mulai bahas tentang waktu dulu ya. Nah, di sini teman-teman pasti semua sudah pernah melihat gambar ini kan? Ya, ini adalah gambar jam dinding. Jam dinding ini mempunyai 3 jarum. Yang pertama disebut jarum menit ya. Jarum yang panjang ini disebutnya jarum menit atau yang menunjukkan menit. Yang kedua ada jarum jam. Jarum jam yang bentuknya lebih pendek dan tebal. Kemudian yang terakhir ada jarum yang menunjukkan detik. Oke, sampai sini jelas ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita masuk untuk mencari satuan detik dan menit ya. Oke, di sini ada gambar jam dan teman-teman sudah tahu mana jarum yang menunjukkan menit dan detik. Oke, kita bahas yang detik dulu ya. Nah, dalam satu kali putaran, jarum detik itu berputar sebanyak 60 kali atau disebut dengan 60 detik ya namanya. Nah, kemudian saat itu juga jarum menit akan bergerak satu langkah maju. Jadi dapat disimpulkan bahwa 1 menit sama dengan 60 detik dan 1 detik sama dengan 1 dibagi 60 menit. Sekarang masuk ke satuan menit dan jam. Nah, teman-teman di sini ada jam dan teman-teman tahu mana itu jarum menit dan jarum jam. Oke, jarum menit dalam satu kali berputar ya, dia akan berputar 60 kali dan namanya itu 60 menit ya. Saat itu juga setelah jarum menit berputar sebanyak 60 kali atau 60 menit, maka jarum jamnya akan bergerak satu angka. Misalnya dari angka 10 dia akan bergerak ke angka 11. Maka dapat disimpulkan bahwa 1 jam sama dengan 60 menit. Sedangkan 1 menit itu sama dengan 1 dibagi 60 jam. Oke, sekarang masuk ke satuan jam. Satuan jam, di sini teman-teman sudah tahu ya, jarum yang menunjukkan jam itu jarum yang pendek. Nah, 1 jam itu berapa detik sih? 1 jam itu karena kan 60 menit ya. Nah, karena 1 jam itu 60 menit, maka 60 dikali 60 detik sama dengan 3600 detik. Jadi 1 jam itu sama dengan 3600. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, 2 menit berapa detik? Untuk menjawabnya, kita harus mengingat hal yang tadi, yaitu 1 menit sama dengan 60 detik dan 1 jam sama dengan 60 menit. Maka 2 menit ini tinggal dikalikan 60 detik. 2 dikali 60 detik sama dengan 120 detik. Jadi 2 menit itu sama dengan 120 detik. Contoh soal nomor 2. 120 menit itu berapa jam? Nah, karena 1 jam itu adalah 60 menit, maka 1 menit itu sama dengan 1 dibagi 60 jam, yaitu kalau 1. Sekarang kalau 120 bagaimana? Nah, caranya 120 dibagi 60. Ya, untuk membaginya teman-teman abaikan nolnya ini, langsung aja 12 dibagi 6, hasilnya sama dengan 2 jam. Jadi 120 menit sama dengan 2 jam. Ya, sekarang kita masuk ke contoh soal berikutnya ya. Pertanyaannya 2 jam ditambah 30 menit sama dengan berapa menit? Yang pertama kita harus mengubah jam ke menit dulu. 2 jam itu berapa menit? Tinggal dikalikan saja. 2 dikali 60 sama dengan 120 menit. Ya, kemudian ditambahkan 30 menit maka hasilnya itu sama dengan 30 menit juga.
120 menit ditambah 30 menit sama dengan 150 menit. Ini jawabannya teman-teman ya. Kemudian contoh soal yang terakhir, 120 menit dikurangin 1 jam sama dengan berapa jam? Oke, kita ubah dulu 120 menit ke jam. Caranya bagaimana? Caranya 120 menit sama dengan 120 dibagi 60 jam sama dengan dapatkan 2 jam ya. Kemudian 1 jam itu berapa jam? 1 jam sama dengan 1 jam. Setelah itu kita kurangi 2 dikurangi 1 sama dengan 1 jam. Maka jawabannya adalah 1 jam. Ya, sekian. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Tetap semangat belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.